Ada cerita mistis di bekas bangunan tua peninggalan Belanda yang berada di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Cerita yang beredar di masyarakat sekitar, seringnya terdengar suara tembakan atau pecutan dari dalam bangunan ini. Begitu terasa mengganggu hingga mengusik ketenangan warga sekitar. Apa sesungguhnya yang terjadi di tempat ini? Ada makhluk merasuk ke tubuh ini. Kenapa tiba-tiba masuk? Iya. Ada apa ini? Iya, Kalian datang ke sini ramai-ramai. Anda bisa tenangkan diri Anda. Kita berdialog dengan baik. Ada keperluan apa? Kalian datang ke sini. Kami hanya ingin tahu sejarah tentang bangunan ini. Ini Iya. bangunan zaman Belanda. Dulunya memang digunakan untuk apa? Saya nggak jelas, yang pasti ini dulunya untuk keraton. Kira-kira berapa? Ada sampai ratusan tahun yang lalu atau puluhan? Ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu ya. Kemudian setelah itu digunakan untuk apa? Untuk pemerintahan. Pemerintahan. Maksudnya kantor begitu. Iya. Kemudian setelah itu tempat ini digunakan untuk apa lagi selain menjadi tempat pemerintahan? Setelah itu untuk penjara, untuk pembunuhan. Penjara. Penjara ya. Itu di saat zaman Belanda juga? Betul. Terus yang di penjara itu siapa? Orang pribumi atau siapa? Orang pribumi. Orang-orang Indonesia. Yang melakukan apa? Kenapa bisa di penjara? Karena melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap Belanda. Kilat. Pak Agung pun disadarkan. Bapak sempat hilang kesadaran. Apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan itu berat, ada cahaya putih, ada yang datang itu besar. Ini besar. Berarti Bapak sendiri melihat sosok makhluk itu. Dan apakah Bapak sendiri pernah mengalami gangguan-gangguan gaib? Pernah. Ya, waktu di ruangan itu ada yang datang, itu ada dua, itu kakek-kakek pakai pakaian adat Jawa. Ya. Selain itu mungkin ada gangguan gaib berupa suara atau perujukan lain? Kalau suara sering itu suara seperti 2 kali, sama suara senompang pistol itu 2 kali. Terima kasih Bapak atas ceritanya. Assalamualaikum Pak Hakim. Makhluk yang merasuki Bapak itu ini kira-kira memang dari mana? Iya, dari belakang sana ya. Karena memang dari tadi dia ada 3 makhluk yang selalu mengawasi orang-orang di sekitar sini. Jadi mereka ingin seolah-olah ingin menyambut kita dengan hal-hal seperti itu untuk menunjukkan eksistensi mereka di tempat ini. Makanya mudah-mudahan nanti proses mediumisasi juga tidak terlalu sulit dan kita juga tidak terlalu sulit mendapatkan informasi tentang tempat ini dan makhluk-makhluk yang berada di lokasi ini. Saat ini saya dan Pak Hakim akan membuktikan secara langsung aktivitas gaib yang terjadi di sini. Bisa merasakan ada aktivitas di
terlalu jauh dan terlalu dalam, tapi tadi awalnya seperti interaksi mau apa di sini, saya sudah menjelaskan baik-baik seperti kedatangan kita makin baik, dan katanya seperti ya jangan lupa mengucap salam, seperti kita izin dulu, kemudian jangan sampai ada seperti kita merusak benda-benda yang ada di sini. Saya juga tadi kayak sempat menanyakan tentang beberapa makhluk-makhluk, tapi katanya juga di sini jangan ada yang ganggu, tapi juga ada yang seperti tidak peduli dengan ketika mau kita mengganggu orang. Iya, seperti ada yang kayak gitu. Sebenarnya kayak dia masih mau berinteraksi sama saya lebih dalam, tapi saya takut terjadi apa-apa karena mulai makin lama makin masuk seperti itu. Saya rasa juga untuk dia cukup. Saya juga merasakan seperti ada sosok yang menginginkan saya dengan belakang. Di sebelah sini ya? Beberapa kali coba memegang kamera melihat apakah ada depan kita dan ini coba Teman-teman, udahan yuk. Alhamdulillah tadi saya dan Pak Hakim sudah mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Ada yang secara langsung berinteraksi dengan saya, dan ada beberapa pesan seperti harus mengucapkan salam dan menanyakan tujuan kita datang ke sini dan tidak boleh merusak benda sekecil apapun. Dan sebenarnya Pak Hakim itu memang benar ya yang ada di sini. Iya, setidaknya itu ada 5 makhluk yang aktif, cukup aktif mereka. Dan ada satu yang negatif yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita dengan beberapa interaksi. Di akhir-akhir tadi, kita berdiri di sini dia mencoba mendekat dari ke belakang sini. Iya. Dari atas ini mencoba. Tapi saya tadi juga merasakan ada sosok yang di belakang bagi saya. Tadi saya khawatir dia terasa mual sebab dia energinya itu cukup besar. Sebab saya tadi sempat sesak Pak. Sesak ya, itu karena energinya dorong. Biasanya reaksi ke tubuh kita itu muncul rasa mual. Saya penasaran tentang cerita di sini, boleh sudah bisa. Oke, silakan. Saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu Anda siapa? Enang apa iki? Niat kami baik di sini, kita hanya ingin tahu asal-usul tentang tempat ini. Boleh diperkenalkan Anda siapa? Aku sing duwe kontine. Anda punya nama? Aku Mbah Warok. Sejak kapan Anda berada di sana? Iki daleme. Daleme ndoro. Ini rumah tuannya. Oh, jadi ini rumah tuan Anda ya? Apa kabeh iki mau arep gawe rame-rame ning kene iki? Ya, mereka hanya ingin melihat dan mengetahui. Zaman Belanda. Iki dibangun karo ndoroku. Tinggal bersinggah. Ndoro kakungku karo ndoroku tuku. Sapa wae sing arep mlebu ning kene ora oleh. Kenapa memangnya? Sapa wae sing arep elek nang panggone ndoroku iki bakal cilaka. Niat jelek itu seperti apa, Mbak? Colong jemput. Mencuri. Ada yang pernah mencoba mencuri di sini ya? Aku isih nunggu ning kene iki. Koncoku akeh. Dan mereka sering melakukan gangguan atau ujur. Ya, Apa maksudnya sih sampai melakukan hal seperti itu? kabeh dodolanan. Tiba-tiba, mediator sadar. Ene sing arep mlebu. Namun, ada makhluk lain yang menyambangi tubuh ini. Assalamualaikum. Ya, boleh tahu Anda siapa? Kula Raden
Anda tinggal di mana? Saya di sini. Jadi, Kalau boleh tahu ada apa ya ini? iya, kami hanya ingin mengetahui asal-usul tempat ini. Bisa Anda berbagi informasi dengan kami? Dulunya itu hutan, Mbak. Lalu Sama suami saya dibangun. rumah Anda itu bentuknya gaib atau nyata sih? Kan tadinya di sini, Mas. Gitu. Iya. Sekarang ya masih. Kabarnya ada gangguan-gangguan yang membuat orang itu enggan untuk memanfaatkan orang ini. Iya. Itu kenapa ya? Karena orang itu suka melamun. Jadi maksudnya ketika manusia itu melamun, Anda bisa, Kan bukan saya. ya maksudnya mungkin pengawal atau Iya, makhluk anak sejenis buah Anda. Dia cuma menggoda sebetulnya itu. Suka menggoda. Tapi kalau orang yang pikirannya kosong, ya bisa dimasukin. Makanya jangan suka melamun. Gini. Daripada melamun, penting pada sholat. Apa tadi si bapak itu pikirannya kosong juga sehingga masuk? Ya, karena tadi saat melakukan opening itu Bapak yang menjadi saksi juga langsung Sempat hilang kesadaran, ya. kesadaran seperti itu. Itu ulah siapa sebenarnya? Karena dia itu punya rasa takut. Kalau dia berani, tidak usah bingung, kasih tahu informasi. Jadi maksudnya ketika manusia itu takut dan bingung itu juga mudah Bisa. dimasuki. Iya, Nah, tujuan selain usil apa sih? Iya. tadi itu masuk ke sini mengucapkan salam, apa enggak? Salam saya. Iya, Terus masnya kemasukan enggak? boten. Iya. Berarti maksud Raden Ayu adalah ketika kita memasuki suatu tempat harus mengucapkan salam Iya, sebagai tanda permohonan izin. masuk rumah harus mengucapkan salam. Saat banyak gangguan-gangguan di sini, makanya orang-orang tidak ada yang berani lagi untuk melakukan aktivitas di sini. Ya, seperti itu. Kalau imannya kuat, itu dia tidak akan merasa terganggu. Ketika ada orang yang tadi mengucapkan salam seperti itu Anda bisa merasakannya. Iya, rasanya aduh, di sini saya. Pada zaman Belanda dulu, katanya rumah ini benar sempat ada yang ingin membakar, tapi tidak bisa. Karena orang itu kurang kerjaan. Maksudnya apa? Ya, Terus yang menyebabkan rumah ini bisa nggak terbakar itu apa? Anda memiliki itu dari sana. perlindungan dari Allah maksudnya gitu. Iya, Terus Anda melakukan apa sehingga Allah melindungi tempat ini dari kobaran api? kami semua berdoa. Berdoa di dalam rumah. Doanya itu seperti apa? Itu suami saya. Dan kalau gangguan-gangguan lain, karena kita terdengar seperti suara senapan, suara pecutan, itu memang ya. Kenapa suara itu bisa sampai terdengar? Ya, karena dia takut. Kalau suara senapan dan suara pecutan itu maksudnya pertanda apa sih? Itu kan cuma main. Katanya juga menurut informasi Raden Ayu ini dan Eyang Kakung juga pernah mewujudkan diri ya ke alam manusia. Dan tapi sebelum mewujudkan diri itu ada sosok ular. Kenapa ketika saya menanyakan ular Anda menangis? Karena orang itu adalah anak saya sendiri. Iya, yang membuat Anda menangis Iya. atau sedih itu apa? Karena saya melihat anak saya itu ular. Anda nggak senang Anda berwujud ular gitu? Saya sedih. Tapi bukannya makhluk sebangsa ini itu kan bisa berwujud Apa aja? apa aja kan? Iya, tapi dia nggak mau. Anda pengen dia wujudnya apa? Dia itu putri yang cantik. Namanya siapa?
Karena ada yang melihat sosok kepala saja tanpa tubuh, itu apa ulah pengawal Anda? Itu nanti yang menjawab bukan saya. Saya mau pamit ya. Iya. Buat semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak disangka, seorang kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa Anda tiba-tiba merasuki raga ini? Enggak, kami tidak mengganggu Anda. Maksud kami ke sini baik. Bisa tenangkan diri Anda? Ini tempat Anda emang ini? Iya. Sudah lama Anda berada di sini? Dan apa yang Anda lakukan di sini? Apakah makhluk sejenis Anda juga suka mewujudkan diri Atau mewujudkan dengan wujud lain? apa namanya? Kepala tanpa tubuh? Katanya memang benar. Ada orang yang mencoba untuk menebang pohon ini, tapi tidak bisa. Emang kenapa sih dia nggak bisa nebak? Apa perlu izin sama Anda untuk menebang ini? Itu rumahku. Ini rumah Anda. Apa kira-kira yang akan Anda lakukan kalau misalnya rumah Anda atau pohon inilah pohon asem yang ada di alam kami tebang misalnya? Kalau misalnya ada yang berani gitu? Dikotori. Iya, Anda tidak mau ini dikotori. Dikotori seperti apa? Kelakuan yang menungso. Manusia seperti apa? Kelakuan manusia apa yang kotor menurut Anda? Sehingga aku nyaman. Seperti apa tuh? Sing tujuan siji. Tujuan apa? Berarti Anda memilih-milih juga orang ketika mau mengganggu seseorang itu Anda pilih? Yo, sing benak tak kudo, sing benak tak pengaruhi. Ya, dipindahin aja ya kalau misalnya ganggu ya. Siapa yang lawan aku? Coba ya sama saya jaga kan. Tapi Anda kalau bisa terkalahkan, Anda nggak boleh mengganggu di tempat ini dan kasih tahu kepada teman-teman Anda. Akhirnya, makhluk ini pun dapat ditaklukkan oleh Pak Hakim. Saya harap Anda memegang janji Anda untuk tidak mengganggu. Mediator pun Ya. disadarkan. Hakim, hikmah apa yang dapat kita ambil malam ini? Dari dialog-dialog tadi bahwasannya memang gangguan yang ada di lokasi ini, di rumah tua ini memang disebabkan makhluk-makhluk negatif yang senantiasa menggoda, membujuk manusia yang pada akhirnya menjerumuskan orang-orang yang bekerja di tempat ini untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Tadi juga sempat ada makhluk yang selalu mengingatkan kita untuk mengucapkan salam. Salam itu sendiri banyak sekali manfaatnya, diantaranya itu untuk menghilangkan segala bentuk keburukan. Ketika kita pulang ke rumah mengucapkan salam, jikalau ada kata Nabi makhluk-makhluk gaib yang ikut dengan kita, maka dia akan terpental atau akan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, ketika memang satu tempat dihuni oleh seorang muslim, ucapkanlah salam. Dan sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi tempat-tempatnya seperti ini, Nabi sudah memberikan sebuah solusi.
ketika kita melewati tempat yang angker, ada sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika kita di satu tempat kita mendapatkan gangguan gaib, itu bisa ada juga doanya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dan ketika kita mempunyai rasa kecemasan gitu karena dikhawatirkan ada gangguan-gangguan gaib, itu juga Nabi mengajarkan doa kepada kita, bismillah a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya begini, Islam telah banyak memberikan solusi kepada kita dalam menghadapi musuh-musuh kita yang tidak terlihat atau yang kasat mata.